Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siratni Widianingsih, NIM 1118065, kelas Psikologi Kepribadian F. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kepribadian Suli FX berdasarkan teori psikoanalisis. Pertama, ada identitas atau profil, nama yaitu Choi atau biasa disebut Suli, tempat tanggal lahir Busan 29 Maret 1994, suku bangsa Korea Selatan, pendidikan Jungbu Elementary School, Chungdam Middle School, dan Seoul Performing Arts High School, pekerjaan public figure, alamat Yongsan Selatan, Korea Selatan. Profil Suli. Suli atau wanita yang memiliki nama asli Choi Jin-hee ini merupakan seorang penyanyi, penari, artis, MC, dan model di Korea Selatan. Suli pertama kali datang ke Seoul pada tahun 2004 dan dia mulai terjun ke dunia hiburan sejak ia kecil pada tahun 2005 dan berhasil membintangi beberapa drama. Suli merupakan anak bungsu perempuan tunggal dari 3 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 29 Maret 1994 di kota Yangsan. Pada saat Suli berusia 7 tahun, orang tuanya bercerai sehingga ibunya harus bekerja keras menghidupi 3 anaknya dan ketika Suli mendapat tawaran casting, ibunya sangat mendukung karir Suli di dunia hiburan. Yang kedua, perjalanan hidup Suli. Suli memulai karirnya pada tahun 2005 dan kemudian dia mulai bergabung dalam girl band beranggotakan 5 orang yang bernama FX di bawah naungan SM Entertainment pada tahun 2009. Selain debut sebagai penyanyi, Suli juga masih aktif membintangi film dan drama hingga akhirnya pada tahun 2015 ia memutuskan untuk hengkang dari grup tersebut dan fokus pada aktingnya. Tetapi Suli menjadi salah satu selebritas Korea yang sering mendapatkan hujatan netizen mulai dari unggahan sosial medianya, gaya foto, penampilan, hingga kisah asmaranya. Ia pernah dihujat karena berpacaran dengan musisi hip hop yang memiliki selisih usia 14 tahun darinya. Dihujat karena berpakaian yang terlalu bebas dan menonjol, dan sebagai seorang model ia juga mendapatkan hujatan terkait gaya foto yang menimbulkan kontroversi. Dan dari hujatan-hujatan netizen tersebut dan pekerjaan yang penuh dengan tekanan serta jutaan mata yang mengawasi setiap pergerakannya membuat ia merasa tertekan, dan hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya gangguan mental Suli. Dan pada tahun 2019, Suli mengungkapkan alasan bahwa ia hengkang dari grup FX karena gangguan kecemasan atau social anxiety disorder, yaitu keadaan di mana pengidapnya dapat merasakan panik yang tak terduga bahkan ketika bangun tidur sekalipun. Selain itu, juga Suli ini mengidap social phobia, yaitu gangguan yang membuat penderitanya merasa terus diawasi sehingga enggan bertemu banyak orang. Suli kerap kali menangis di sosial medianya, tetapi hanya respon cibiran yang ia dapatkan, dan akibat cyberbullying dan tekanan dari berbagai pihak, Suli memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di lantai 2 apartemennya pada tanggal 14 Oktober 2019. Dan sehari sebelum ia meninggal, ia hanya diam dan menangis dalam siaran langsung Instagramnya. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang profil dan perjalanan hidup Suli, ia sudah meraih kesuksesan di usia muda dan berkarir dalam berbagai bidang. Namun, di usia mudanya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena gangguan mental dan cyberbullying yang membuatnya depresi. Dan penulis mencoba merumuskan masalah dari uraian di atas dengan mencoba menganalisa kepribadian Suli melalui perjalanan hidupnya, yaitu perjuangannya dalam berkarir dan melawan penyakit mentalnya. Di sini penulis mencoba menganalisa kepribadian seorang Suli berdasarkan pendekatan teori psikologi. Kemudian analisis kepribadian. Pendekatan ini berpendapat
bahwa fungsi kepribadian yang utama adalah menangani dunia eksternal. Sumber utama munculnya kecemasan manusia itu muncul ketika bayi yang lahir tidak mampu menangani dunia luar. Mereka tidak mempunyai kemampuan mengontrol dirinya sendiri. Sejak kecil, umur 5 tahun, Suli sudah dihadapkan dengan dunia baru yang seharusnya anak seusia tersebut masih bersekolah dan main, namun ia sudah melebarkan sayap di industri hiburan hingga dikenal banyak orang, dan ketidakmampuannya dalam mengontrol dirinya sendiri karena sering bertemu media dan banyak orang menyebabkan ia memiliki gangguan kecemasan. Suli memiliki kepribadian yang ceria dan bebas. Cenderung ia ingin melakukan apapun yang ia mau. Kepribadian tersebut bertolak belakang dengan pekerjaannya sebagai public figure yang banyak diperhatikan orang, bahkan dijadikan panutan. Dalam dunia hiburan Korea Selatan, privasi seorang public figure termasuk perihal keluarga dan asmara sangat dijaga kerahasiaannya demi nama baik orang tersebut dan eksistensinya. Pada saat Suli mengungkapkan hubungan asmaranya ke sosial media, dia mendapatkan hujatan. Dan ibu kandung Suli juga tidak merestui hubungan tersebut, membuat Suli semakin tertekan. Struktur kepribadian atas manusia ada 3, yakni ID, ego, dan superego. Dalam melakukan tugasnya, ego memiliki 3 fungsi utama, yaitu reality testing, identity, dan defense mechanism. Orang tua yang bercerai, pekerjaan yang menekan, dan hanya hubungan asmara tersebut yang membuatnya bahagia, malah ditentang oleh sang ibu. Hal tersebut tergolong ke dalam defense mechanism tidak matang. Isolasi yaitu seseorang yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang yang dikasihinya dipisahkan darinya. Kemudian dalam superego adalah mendorong individu mematuhi nilai-nilai yang berlaku di realitas eksternal. Berasal dari internalisasi figur orang tua ke dalam diri. Jenis-jenis psikopatologi berdasarkan tingkat keparahan, yakni personality disturbance. Suli menjadi sosok yang murung dan sulit tidur karena depresi yang dideritanya. Kemudian neurosis, disebabkan oleh trauma masa kecil. Perceraian kedua orang tua Suli menimbulkan konflik dalam diri Suli, di mana ia merasa tidak disayangi dan menjadi kesepian. Suli pernah mengungkapkan suatu kalimat sebelum memutuskan untuk bunuh diri, yaitu ia menyatakan bahwa dia bukanlah orang jahat, tetapi kenapa mereka selalu menghujatnya. Cyberbullying tidak hanya akan membuat korban merasa tidak tenang, tidak aman, sedih, takut, tidak percaya diri, bahkan depresi. Kasus bunuh diri Suli karena sering mendapat ujaran kebencian membuat Parlemen Korea Selatan mengajukan RUU Suli atau Suli Law untuk mengatasi cyberbullying. Yang dapat kita pelajari dari kasus Suli adalah kita tidak pernah tahu kondisi mental seseorang, jadi berhati-hatilah dalam berbicara atau bertindak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.